Ya, hai sob. Hari ini gua ada di Museum Kebangkitan Nasional. Halo kawan sejarah semua. Kali ini saya dan teman-teman saya ingin mengajak ke Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional berada pada komplek bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Gedung ini dibangun pada tahun 1899. Pada masanya dahulu, gedung ini dipergunakan sebagai pendidikan Sekolah Dokter Jawa dan Sekolah Kedokteran Bumi Putra, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Stovia. Ya, hai sob. Hari ini gua ada di Museum Kebangkitan Nasional. Kita lihat daftar di belakang. Gua mau daftar dulu di sini. Di museum ini, kamu dapat melihat cukup banyak hal tentang sejarah kebangkitan nasional. Ayo, sini kalian bisa melihat seperti Budi Utomo, ruang peragaan kelas Kartini, ruang kelas Stovia, dan ruang asrama Stovia. Gimana sobat? Udah kebayang belum isinya kayak gimana? Oke lah, kalau begitu aku mau lanjut ke cari tempat yang lain. Stovia dikenal sebagai pencetak tokoh pergerakan generasi awal. Cipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohusodo, dan Dr. Sutomo. Stovia ini singkatan dari School of Applied Van Vincent Arsen, atau yang disebut Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Stovia sendiri merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Walter Freden, atau sekarang yang berubah menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Selain karena desakan politik etis, ide itu lahir pula dari kekhawatiran pemerintahan kolonial akan kurangnya tenaga kesehatan untuk menghadapi berbagai macam penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Stovia memiliki aturan yang sangat disiplin, di mana salah satu para muridnya diwajibkan untuk mengenakan ciri dari latar belakang masing-masing daerahnya, seperti Jawa, Ambon, Sumatera, Manado, dan kaum Nasrani. Pembedaan cara berpakaian ini bisa dilihat di dalam ruang kelas ini. Berbeda dengan gedung sekolah Jawa yang hanya menerima siswa Jawa, Stovia menerima dari berbagai siswa di Nusantara. Museum Kebangkitan Nasional juga menampilkan lukisan dan informasi mengenai beberapa topik sejarah Indonesia yang mempengaruhi munculnya Stovia, seperti masuknya politik etis, sistem etik Barat ke Indonesia pada abad ke-19, serta perjuangan Kartini. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo. Bertempat di salah satu ruang belajar Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Sutomo berbicara bahwa
Kedepannya bangsa dan tanah air Indonesia berada di tangan mereka dan rakyat itu sendiri. Kehadiran Budi Utomo ini menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Gagasan lahirnya Budi Utomo diawali dari perjalanan kampanye yang dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Halo guys, ketemu lagi sama gua. Kali ini gua ada di Museum Kebangkitan Nasional. Tapi sekarang gua ada di ruangan kedokteran Dr. Sutomo. Jadi dia memakainya alatnya kayak gini. Seperti yang kita lihat. Ini alat IRFA dan alat pembaca hasil ronsen. Terus di situ ada dandang perstil. Terus ada booster. Nih, paling gokil lagi. Obat penggiling obat-obatannya. Alat penggiling obat-obatan. Gak cuman itu, banyak di sini zamannya gila deh kalau zaman dulu. Gerer banget ya. Sini. Nah ini alat pembuat tablet. Terus ada lagi alat pencatat detak jantung. Terus ini pompa pernapasan, dia dipompa. Ini segini doang sih. Ada lagi alat pernapasan. Ini alat pompa lagi. Tadi itu pembantu tadi. Ini alat pompa pernapasan. Ini molen untuk mengaduk. Kita lanjut lagi, oke, ke tempat berikutnya.